Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bolu karamel atau bolu sarang semut dengan 3 telur. Hasilnya sangat bagus sekali. Ini full bersarang, kenyal, manis, lembut. Ini enak banget dan juga ini tahan empuk sampai berhari-hari. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan teflon ataupun wajan, kemudian masukkan 300 gram gula pasir. Kalau ditakar menggunakan sendok makan itu sebanyak 20 sendok makan penuh. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api yang sangat kecil. Jangan dibesarkan biar nanti gula karamelnya nggak gampang gosong. Memasak gula karamel seperti ini memang butuh waktu yang sangat lama. Ini sudah mulai terbentuk, jangan dulu diaduk karena masih banyak gula pasir yang belum cair. Cukup digoyang-goyang aja teflonnya. Nah ini sudah mulai terbentuk 50%, ini bisa diaduk ya. Memang butuh waktu yang lama, jangan dibesarkan apinya karena nanti kalau gula karamelnya itu gosong maka bolu sarang semutnya itu akan menjadi pahit ya. Nah ini sudah mulai larut semua gulanya, sekarang tambahkan 300 ml air panas atau sebanyak 1 gelas selebihnya 3/4 gelas. Dituang secara bertahap sedikit demi sedikit karena ini uap panasnya bisa menyembur. Jadi jangan sekaligus menuangnya. Lebihnya seperti ini tadi ya, 3/4 gelas. Selanjutnya ini tetap kita masak menggunakan api yang kecil juga sambil diaduk-aduk hingga kristalan gula ini meleleh semuanya. Karena setelah dituang dengan air, gula karamel ini akan mengeras kembali, jadi harus dimasak lagi. Apinya jangan dibesarkan biar nanti air gulanya itu nggak menyusut. Setelah semuanya larut, matikan api kompor dan biarkan hingga dingin suhu ruang, jangan simpan di dalam kulkas. Selanjutnya kita lelehkan 75 gram margarin. Kalau ditakar menggunakan sendok, itu per sendoknya sangat penuh menggunung seperti ini. Jadi benar-benar sangat penuh ya. Kalau ditimbang sebanyak 75 gram. Lelehkan di atas air mendidih sambil diaduk-aduk. Kalau semuanya sudah leleh, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, untuk bahan olesan loyang, saya mau buat Carlo. Jadi Carlo itu terbuat dari 1 sendok makan mentega atau margarin, ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Jadi perbandingannya itu 1:1:1. Kemudian aduk rata. Kalau kira-kira masih padat, teman-teman bisa tambahkan lagi dengan sedikit minyak goreng ya. Atau kalau nggak pakai Carlo juga bisa loyangnya diolesi mentega kemudian ditaburi dengan tepung terigu secukupnya. Untuk loyangnya saya pakai loyang bunga dengan diameter 23 cm. Lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan Carlo. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat adonannya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Telurnya suhu ruang, jangan telur dingin. Kocok telur hingga berbusa. Tidak perlu menggunakan mixer, cukup dikocok aja pakai whisker ya. Kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis putih atau sebanyak 8 sendok takar. Kalau mau diganti dengan susu coklat juga boleh sesuai selera. Lalu masukkan margarin cair yang sudah dingin. Aduk hingga rata.
Masukkan tepung terigu sebanyak 90 gram. Kalau ditakar menggunakan sendok makan itu seperti ini ya. Jadi tidak terlalu menggunung dan juga tidak terlalu rata. Tapi lebih efektif ditimbang aja teman-teman ya, agar benar-benar pas. 90 gram tepung tapioka sama, kalau ditakar menggunakan sendok makan sebanyak 9 sendok makan. Tidak terlalu menggunung dan juga tidak terlalu rata. Seperempat sendok teh garam, 3/4 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh baking soda atau soda kue. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Diaduk dimulai dari bagian tengah seperti ini, agar nanti nggak banyak tepung yang menggumpal ya. Dan yang terakhir, masukkan larutan gula karamel yang sudah dingin. Jadi mendinginkannya biarkan suhu ruang ya, atau dingin dengan sendirinya. Jangan disimpan di dalam kulkas karena nanti akan mempengaruhi dari terbentuknya sarangnya ya. Aduk sampai tercampur rata. Dan adonan wajib disaring karena pasti selalu ada tepung-tepung yang masih bergerindil seperti ini. Atau kadang-kadang baking powder dan baking soda itu juga ada yang bergumpal ya. Jadi harus disaring terlebih dahulu, kemudian dihaluskan seperti ini. Sehingga tidak ada tepung dan baking powder ataupun baking soda yang terbuang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Tuang adonan bolu sarang semut ke dalam loyang cetakan. Kemudian ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit menggunakan api kecil, atau kalau menggunakan oven listrik juga sama, dan dengan suhu sekitar 130 derajat Celcius. Ini dipanggang sampai matang kurang lebih 50-60 menit atau 1 jam. Setelah kurang lebih 50 menit atau sampai 1 jam, ini bolu sarang semutnya udah mateng, bisa diangkat. Kalau dipanggang menggunakan oven listrik juga sama, kurang lebih waktunya juga hampir 1 jam ya, sampai permukaannya benar-benar kering. Dalam keadaan masih panas, ini bolu sarang semutnya boleh langsung dilepaskan dari loyang cetakan, atau kalau mau menunggu sedikit hangat juga boleh. Tapi kalau masih panas gini jauh lebih mudah dilepaskan dari loyang cetakan ya. Hasil bolunya sangat cantik sekali, tidak gosong, dan ini sangat lembut dan menul-menul. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Jadi sebelum dipotong pun dari luarnya sudah terlihat jelas bagaimana sarangnya ya. Ini ukurannya juga lumayan besar. Kalau pakai cetakan yang ukurannya lebih kecil, maka bolunya akan lebih tinggi lagi. Diameter loyang 22 cm juga udah cukup, hasilnya akan lebih tinggi ya. Kalau sudah sedikit hangat, ini boleh kita potong-potong, atau kalau menunggu dingin juga boleh baru dipotong-potong. Dari potongannya ini udah berasa lembut banget, tidak bantat sama sekali. Sekarang saya mau cobain bolu sarang semutnya atau bolu karamelnya. Terlihat jelas sarangnya seperti ini, berserat banget. Ini benar-benar berasa lembut banget, baru dipotong aja, kenyal. Dan warnanya juga pas, tidak terlalu hitam. Rasanya manis, lembut, dan enak.
Saya sudah pernah share resep bolu sarang semut mulai dari yang 1 telur, 2 telur, 4 telur, 5 telur, dan 8 telur. Nah sekarang saya buat yang versi 3 telur ya. Untuk resepnya kalian bisa cek langsung di link deskripsi. Nah gampang kan cara buatnya? Agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.